Shalom adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi bersama Kakak Ona di dalam ibadah Tunas Kamis 17 September 2020. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, Kakak Ona mengundang adik-adik semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik semua, siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Dan adik-adik dalam sikap berdoa kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami, sehingga di sore hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dalam ibadat tunas Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim AB Pura. Tuhan Yesus berkati ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Ya, adik-adik semua, di sore hari ini kita akan mendengarkan Mazmur puji-pujian kita yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Kalau adik-adik sudah mendapatkan, kita akan baca secara bersama-sama. Dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Adik-adik semua, demikianlah Mazmur puji-pujian kita di sore hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita di sore hari ini akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, siapkan hati kita kepada Tuhan. Dan pembacaan kita di sore hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga akhirnya pada ayatnya yang ke-17. Adik-adik semua kalau sudah membuka Alkitab, Kakak Ona bilang adik-adik katakan amin. Iya, kalau adik-adik semua sudah mendapatkannya, untuk itu kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, mazmur puji-pujian yang sudah kami dengarkan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita pada kaki kami dan terang pada jalan dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau mari datang pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua yang ingin mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik,
Karena pembacaan kita hanya 3 ayat, jadi kita akan baca secara bersama-sama dengan judul Hidup sebagai anak-anak terang. Ayatnya yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita di sore hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke adik-adik semua, ada yang mau mendengarkan cerita dari Kakak Ona di sore hari ini? Ayo angkat tangan yang mau mendengarkan cerita dari Kakak Ona. Oke, adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, lalu harus fokus dan dengar cerita di sore hari ini bersama Kakak Ona. Ya, adik-adik semua, Kakak Ona ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik tentunya memiliki cita-cita. Pasti adik-adik di rumah juga memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita sebagai polisi. Ayo angkat tangan yang bercita-cita sebagai polisi. Ada juga yang bercita-cita sebagai ibu guru seperti Kakak Ona. Ayo angkat tangan. Dan juga ada yang bercita-cita sebagai perawat. Ayo, mana angkat tangannya? Yang bercita-cita sebagai dokter, mana? Ayo tangannya. Iya, ada juga yang bercita-cita sebagai pilot. Ayo, siapa yang mau bercita-cita sebagai pilot? Ayo angkat tangannya. Oke, adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di dalam cita-cita yang adik-adik inginkan. Oke, adik-adik, tentunya cita-cita itu akan adik-adik dapatkan dari apa? Ayo, coba adik-adik bilang untuk Kakak Ona. Tentunya dalam waktu ini adik-adik harus apa? Belajar dan juga berdoa. Ora et labora, supaya cita-cita adik-adik yang adik-adik inginkan bisa dikabulkan oleh Tuhan dan semuanya itu indah pada waktunya. Nah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu adalah emas, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah time is gold. Ada juga mama, papa, kakek, nenek dari kita, ada yang juga mengatakan bahwa begini, waktu itu adalah uang, time is money. Dan juga ada juga yang mengatakan waktu itu adalah kesempatan. Nah adik-adik, waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus memanfaatkan itu dengan baik supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Nah adik-adik semua, di sore hari ini kita punya pembacaan tadi tentang Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tentang hidup anak-anak terang. Adik-adik semua, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menegaskan kepada jemaat di Efesus untuk hidup dalam aturan. Hidup saling menyayangi, saling menasihati. Tetapi di dalam Efesus 5 ayat 15, Rasul Paulus menegaskan di situ bahwa janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti orang arif. Nah, adik-adik pasti bertanya, apa itu orang arif dan juga orang bebal? Nah, adik-adik semua, orang bebal itu artinya orang yang tidak tahu aturan, orang yang tidak mau taat kepada aturan, orang yang tidak mau dinasehati, orang yang hidup di dalam kejahatan,
dan juga orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, adik-adik di sini Kakak Ona punya buku kecil. Buku ini adalah buku tanpa kata. Di dalam ini ada warna-warna. Nah, adik-adik, Kakak Ona melambangkan warna hitam ini adalah orang bebal, orang yang hidup di dalam kegelapan, orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan orang arif adalah orang yang takut Tuhan, orang yang selalu dengar-dengaran, orang yang selalu dengar aturan, orang yang selalu dengar nasihat yang diperintahkan, dan juga orang arif itu adalah orang yang bijaksana, yang baik hati, yang berhikmat. Nah, adik-adik semua, Kakak Ona melambangkan orang arif ini dengan warna putih. Nah, adik-adik, kalau warna putih itu adalah warna yang apa? Yang bagus, yang cantik. Tetapi warna putih itu melambangkan kasih Tuhan. Iya, adik-adik semua, Kakak Ona mau bilang, di dalam kondisi COVID sekarang ini, apakah kita harus menjauh dari Tuhan atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Ayo adik-adik. Adik-adik tentunya bersama Kakak Ona, kakak pengasuh dan orang tua tentunya memilih harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan, sumber pengharapan yang teguh dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik semua, Kakak Ona kasih contoh ya. Kita harus memanfaatkan waktu yang baik. Contoh, ini adalah HP. HP ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pasti adik-adik semua di rumah sudah punya HP. Nah, adik-adik, HP ini, di dalam HP ini juga ada hal yang baik dan juga hal yang tidak baik. Hal yang baik itu contohnya kita bisa mengetahui, orang tua bisa mengetahui keadaan anak-anak itu lewat HP, dan juga bisa belajar, bisa membaca firman Tuhan kalau tidak bawa Alkitab, karena di dalam sini aplikasinya semuanya sudah bagus. Nah, adik-adik, ada juga HP ini membawa hal-hal yang buruk. HP artinya hal penipu. Ya adik-adik, khusus untuk adik-adik tanggung dan remaja, pasti salah menggunakan HP ini. Ada juga yang menggunakan HP ini untuk menonton hal-hal yang tidak bagus di dalam HP ini, karena banyak aplikasi-aplikasi yang sudah canggih yang bisa adik-adik semua nonton. Dan juga yang kedua, adik-adik bisa menipu orang tua dan juga menipu Tuhan Yesus, karena HP ini adalah hal penipu untuk kita manusia. Tetapi Tuhan Yesus sudah menciptakan kita umat manusia ini untuk saling membantu, saling menyayangi satu sama yang lain. Adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus memanfaatkan waktu ini dengan bijaksana. Adik-adik bisa bandingkan juga di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 yang berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana." Nah adik-adik, kalau kita beroleh hati yang bijaksana seperti orang arif tadi, pasti kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hati kita sudah menjadi tenang, hati kita sudah menjadi yang bijaksana, adik-adik pasti tahu hidup kita ini penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Adik-adik bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Pasti adik-adik sudah tahu ya, buah-buah roh itu ada apa-apa saja ya. Oke, iya adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan,
Di sore hari ini juga Kakak Ona mau sampaikan kepada adik-adik semua, ingatlah bahwa waktu itu tidak menunggu seorang pun, baik Kakak Ona, adik-adik semua, orang tua, mama dan papa, dan juga kakak-kakak pengasuh. Karena kemarin itu adalah sejarah, hari esok adalah misteri, hari ini adalah karunia, itulah yang disebut dengan berkat. Oke adik-adik semua, demikianlah firman Tuhan kita di sore hari ini. Amin. Ya adik-adik semua, untuk merespon pembacaan kita serta cerita yang Kakak Ona sudah bawakan di sore hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bahu-bahu, goyang, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bahu-bahu, jungkuk-jungkuk, goyang, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Oke, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semua, tiba saatnya kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu, adik-adik semua, lipat tangan, duduk yang manis. Kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan boleh izinkan kepada kami. Sehingga di sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di dalam ibadah tunas persekutuan anak dan remaja GPI Elim Abepura. Tuhan Yesus berkati kami semua yang beribadah di sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang Tuhan sudah kami lakukan Tuhan, yang nyata maupun tidak nyata Tuhan. Kami mohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan anak-anak asuhan kami, persekutuan anak dan remaja GPI Papua Elim Abepura Tuhan, mulai dari jenjang anak-anak sampai jenjang remaja. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak semua yang dimana Tuhan di sore hari ini mereka sementara beribadah dari rumah karena kondisi keadaan yang tidak mengizinkan kami semua berkumpul bersama-sama. Tetapi kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memberkati kami semua sehingga segala virus yang ada yang sementara melanda kehidupan kami, terkhususnya kami di Papua ini Tuhan, kami mohon tolak di dalam nama Yesus, virus ini akan segera berakhir sehingga kami semua, kakak-kakak pengasuh dan juga anak-anak asuhan kami boleh beribadah, bertatap muka satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, dengan keadaan yang sekarang ini Tuhan, anak-anak asuhan kami, mereka tidak bisa belajar bersama-sama dengan para guru
di sekolah Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan penuh sukacita kasih yang Engkau akan berikan kepada kami semua, sehingga anak-anak asuhan ini boleh mereka melakukan segala proses belajar mengajar dari rumah bersama dengan orang tua, dan juga akan dipandu oleh Bapak Ibu guru melalui daring ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, jaga kesehatan mereka semua, sehingga mereka semua ada dalam sehat dan selalu ada memberikan pujian, syukur, hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mau berdoa kepada kakak-kakak pengasuh, mulai dari ketua, sekretaris, seksi-seksi, bahkan kami sebagai anggota yang ada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kami di dalam tugas, panggilan, pelayanan yang Engkau sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Bapa di surga, di sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat GPI Elim AB Pura ini Tuhan, para pendeta, para penatua, diaken, dan juga para organisasi-organisasi yang lain, wadah-wadah yang lain Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati mereka semua. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sahabat kami anak-anak, kami juga mau berdoa kepada tim multimedia yang sudah selalu setia. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kemampuan, supaya mereka selalu setia untuk bersama-sama membantu kami dalam pelayanan persekutuan anak dan remaja GPI Elim AB Pura ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua di mana saja mereka berada. Bapa di surga, inilah kehidupan kami Tuhan. Banyak yang kami mau pinta dan minta daripada Tuhan. Sebelum kami tuturkan satu demi satu, Tuhan sudah mengetahui apa maksud dan tujuan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Amin. Oke adik-adik semua, di sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu Kakak Ona mengundang adik-adik semua bangkit berdiri, dan kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik kita mengulangi lagu pujian waktu Tuhan ini satu kali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Adik-adik dalam sikap doa. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
pada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke adik-adik semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga ibadah di sore hari ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mohon berkat atas kehidupan kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus mau tinggal menyertai kami semua. Orang-orang yang sudah kami doakan, orang-orang yang membenci kami, bahkan mengasihi kami, mulai dari saat ini, besok, terus kekal sampai Maranatha. Amin. Oke adik-adik semua, selamat sore, shalom. Adik-adik, Kakak Wana punya pesan kepada adik-adik semua, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan. Adik-adik kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker, jaga jarak supaya kami selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Shalom, dadah.